Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Chandra, tetap Visitorus. Kali ini aku mau bahas tentang kenapa sih ayam sedikit-sedikit kena pilek, flu, kena snot, dan itu udah diobatin terus nggak sembuh-sembuh, udah lama banget gitu-gitu kan. Pertanyaannya banyak banget saya lihat di grup-grup peternakan, mau itu di WhatsApp ataupun mau di Facebook gitu loh. Tapi sebelum kita bahas tuh aku mau bahas tentang Blue dengan Gorilla. Ini anakan Blue dengan Gorilla umur 2 minggu. Nah, nampak ya. Oke. Ini ada satu lagi. Nah, ini yang lebih keren, warna jali-jali. Dari dulu aku suka banget warna jali-jali ya. Nah, teman-teman yang memang mau susah. Saya bentar. Jadi buat teman-teman yang memang mau telur tasnya nanti ya, kalau udah mulai normal lagi pengiriman kargo, karena bandara udah ditutup guys. Ini dia umur 2 minggu, badannya kekar, good lah. Jadi buat teman-teman yang nanya kemarin kenapa, sebelum aku bahas tentang masalah kenapa ayam kena pilek dan betul-betul terjadi berulang-ulang, saya cuma mau nyaranin jangan lupa pakai masker. Kalau lu selama jalan-jalan kemana-mana nggak pakai masker, lu better nggak usah ngikutin video gue. Iya, marah-marah ceritanya. Tapi serius beneran, kalau memang kamu peduli sama kondisi Indonesia saat ini yang ekonominya luar biasa bergejolak ini, pakai masker. Kalau kamu memang nggak mau di lockdown di rumah, pemerintah udah ngasih kita kebebasan untuk kerja mungkin atau kemana-mana gitu. Bukan berarti kita tuh nggak peduli sama pemerintah. Jadi kita harus mendukung dengan cara pakai masker. Oke, sebenarnya yang saya jelaskan hari ini terjadi di kandang saya. Udah beberapa treatment saya lakukan untuk kandang saya yang bolak-balik nggak cuma sekali tapi bolak-balik terkena pilek, snot, E. coli. Dan parahnya adalah saya pernah mengalami kerugian luar biasa banyak banget akibat penyakit ini. Jadi itu ciri-cirinya hidung ayam pasti berbau busuk, cengap-cengap. Saat kita melakukan pembedahan itu kita melihat adanya perkejuan di paru-paru yang membuat ayam jadi kurus, kering, dan susah bernafas. Kita udah lakukan banyak sekali treatment, kita belajar kesana kemari, belajar kemana kemari, dan akhirnya saya menemukan bakteri Z. Dan bakteri Z ini cukup lumayan, hampir 80% membantu. Tapi tetap ada aja yang kena snot, pilek. Padahal di kandang-kandang teman yang lain yang udah pakai bakteri Z tuh udah aman, semua terkendali, tapi di kandang kita enggak. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman. Ini teman-teman saya ingatin ya, kalau nggak ngikutin video ini sampai akhir takutnya ada yang kelewatan. Jadi dicocokin sama apa yang terjadi di kandang kalian gitu loh. Nah, saya ini nggak semua ilmu ini diberitahu oleh orang lain, karena mungkin orang lain mikir saya dapat ilmu ini susah payah, nggak harus saya bagikan. Tapi di sini kalian bakal dapat dan bakal nemu ilmu yang kalian, maksud saya ilmu ini kalian temukan di sini gitu loh. Jadi ada beberapa faktor yang membuat ayam itu kenapa terlalu sering dan berulang-ulang, atau mungkin pilek menahun yang jadi bikin ayam tuh jadi kerdil, pertumbuhan lambat. Nah gitu-gitu. Jadi poin pertama itu adalah virus. Jadi begini teman-teman, mungkin dari kelihatan di luar kita itu melihat ayam ini pilek gitu, atau ayam ini snot. Kita suntik pakai antibiotik, sembuh nih sehari, besok kena lagi gitu. Satu kandang kena semua. Jadi kita udah berpikir bahwasannya, ini snot nih, beli obat snot banyak-banyak, antibiotik kita masukin banyak-banyak banget kan. Akhirnya ayam mati, jadi kurus kering karena ginjalnya bengkak, terlalu banyak antibiotik tapi pengobatan nggak efisien. Ternyata saat kita temuin di kandang banyak kasus yang seperti itu, biasanya ini lebih ke ayam-ayam joper, pejantan, ayam kampung, entahlah itu jenis-jenis yang udah silangan atau yang masih ori. Ini sering terjadi.
broiler. Jadi mereka itu snot itu bukan karena memang bakteri, tapi mereka sudah terserang virus. Contoh nih ende, cacar, ya gitu-gitu. Nah, sedangkan ende dan cacar mungkin daya tahan tubuhnya ini sedang mencoba mencari antibodi untuk jenis penyakit yang ini gitu loh. Nah, sedangkan untuk snotnya yang nggak sembuh-sembuh ini adalah bakteri yang numpang pada kondisi dimana tubuh ini nggak stabil gitu loh. Jadi daya tahan tubuh anjlok, bakteri naik langsung menyerang. Saat kita injek atau kita beri obat, sembuh nih sehari, udah mulai kelihatan better gitu loh, baik gitu. Nah akhirnya besok itu lagi. Jadi gimana caranya? Jangan lupakan vaksin satu. Nah, jadi kalau biasanya yang memang karena virus, jadi karena gini, daya tahan tubuh kan lemah nih karena virusnya. Makanya biasanya kalau ayam yang belum divaksin, kita vaksin, besoknya mau ada keluar gejala cekrek atau gejala pilek, itu karena memang daya tahan tubuh lagi menyerang vaksin ini gitu loh. Jadi masuk bakteri dari luar gitu, numpang ya. Jadi bagaimana pengobatannya adalah dengan cara menaikkan daya tahan tubuh ayam itu, karena virus sendiri nggak ada obatnya kecuali kamu vaksin. Oke? Setelah naik daya tahan tubuhnya, kamu injek antibiotik sesuai dosis dan sembuh, udah sembuh total. Jadi ada yang kedua, ini kasus adalah sering di peternakan ayam petelur. Saya dapat penyakit seperti ini. Teman-teman peternak petelur yang udah konsultasi ke saya sebenarnya. Ayam bertelur tidak pernah sampai puncaknya karena snot, pilek, berak kapur, ya kan? Nah, kita udah kasih dia bakteri Z. Ada kenaikan sedikit produksi, tapi tetap aja pilek. Nah, saat saya tanya, dia punya kapasitas lumayan banyak ayamnya. Saya tanya, apa yang treatment dilakukan kepada ayam petelur dengan populasi yang banyak seperti ini? Dia bilang nggak ada treatment, ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PT-nya gitu loh. Jadi aku tanya, ini airnya pakai air apa gitu kan? Dia cuma bilang air sumur asli. Oh, air sumur kita jernih, bersih gitu. Nah, kesalahan banyak peternak adalah di sini. Mereka terlalu menyepelekan air minum ataupun air untuk nyemprot kandang atau untuk ya kayak gitu. Nah, padahal mereka nggak tahu hampir semua sumber mata air di Indonesia ini mengandung bakteri E. coli. Ada yang kadarnya sedikit hingga aman, ada yang kadarnya luar biasa tinggi, terutama untuk yang dekat-dekat peternakan besar, itu E. coli-nya wow, luar biasa sekali. Nah, ini harus kalian pikirkan. Jadi air nih, kita nggak boleh sembarangan mentang-mentang airnya jernih asli pegunungan lah atau apalah. Kalau belum pernah di treatment, jangan main-main deh sama air. Jadi saat hari ini kalian masukin antibiotik, sembuh. Minggu depan udah gitu lagi. Minggu depan udah gitu lagi. Jadi bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk treatment air kalian. Bisa dengan mencampurkan desinfektan ke dalam air minum dan diendapkan selama 1 malam. Bisa dengan direbus, terserah. Atau bisa menambahkan klorin di dalamnya dengan dosis yang sesuai gitu. Nah, jadi air ini tidak boleh ambil dari sumur langsung masuk ke tempat minum ayam, nggak boleh. Jadi air masukkan ke tandon atau tong yang mungkin 200 liter, baru ditreat dulu pakai klorin atau pakai desinfektan gitu. Nah, kalian masukin, setelah 24 jam baru kita minumkan ke ayam. Setelah mereka melakukan treatment ini ditambah pakan yang memang difermentasi dengan bakteri Z, ada peningkatan yang sangat signifikan setelah itu. Dan beberapa tamu saya udah ngelakuin hal itu, setiap beli bakteri Z udah saya beritahu. Jadi setelah itu kandang kering karena makannya bakteri Z. Jadi pakan itu difermentasi bakteri Z. Jadi populasi bakteri baik dalam pencernaan mereka itu banyak hingga terserap sempurna pakan ini. Jadi keluar kering. Amoniak nggak ada. Biasanya kan kalau ayam petelur amoniaknya luar biasa tinggi. Ini nggak ada, jadi kering. Dan dari airnya sendiri sudah steril, jadi nggak ada lagi alasan untuk jadi snot.
Dan mereka udah, kalau udah yang petelur udah vaksin lengkap kan. Nah itu. Oke, masalah air kita selesai. Kita masuk ke masalah yang lain. Nomor 3 nih, debu. Ada beberapa jenis tanah di peternakan, umumnya adalah ayam kampung, terutama ayam kampung yang untuk dibuatkan pembibitan. Jadi yang langsung kena ke tanah. Itu ada tipe tanah yang kalau dia musim kemarau debunya luar biasa banget. Walaupun nggak kelihatan di mata, tapi di dindingnya itu udah debu semua. Nah, gini, walaupun air sudah kita treatment, ini yang terjadi di kandang saya sebenarnya ini, yang ini nih. Walaupun air sudah kita treatment, vaksin lengkap, kita tambah lagi bakteri Z kan. Nah, tapi saat anak ayam mulai turun dari kandang pembesaran, kandang panggung ke kandang bawah, seminggu kemudian pasti cekrek. Seminggu kemudian pasti kena snot. Snot sampai bengkak-bengkak jarang, tapi lebih ke ya hidungnya bau gitu. Saya suka heran. Nah, ayam yang sangat parah ini, lucunya kalau saya pindah ke kandang teman saya yang mungkin lebih, kalau dibilang lebih apa ya, tidak berdebu, mereka bisa sembuh total. Dan banyak banget korban di kandang ayam saya ini. Luar biasa. Percobaan saya menghabiskan uang yang lumayan banyak. Jadi coba. Nah, luar biasa banget, saya pindahkan ke kandang teman saya yang mungkin lebih layak, tidak berdebu, dia bisa sembuh. Padahal sini udah sekarat banget gitu loh. Jadi bagaimana bisa berdebu menginfeksi pernapasan ternak kita? Karena banyak ayam dewasa yang mandi pasir, terus debunya terbang, diembus angin, masuk ke hidung ayam kita yang lain. Nah, biasanya debu ini bisa menjadi transportasi kuman atau bakteri jahat yang ikut terbang bersama debu lalu masuk ke tenggorokan ke ini. Makanya biasanya kenapa kandang berdebu itu lebih dominan penyakitnya adalah E. coli pada pernapasan dibanding pada pencernaan. Apalagi lebih-lebih saya udah pakai bakteri Z, jadi masalah pencernaan tuh udah jauh banget gitu. Karena memang dia ikut debu dan masuk ke dalam sistem pernapasan ayam tersebut gitu loh. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang bahaya. Jadi kita mungkin nggak paham karena kita mikir gini, wih, kandangnya kering tapi kok ayamnya kena penyakit snot aja. Padahal kan dominan biasanya pernapasan karena amoniak. Kandang saya nggak ada bau sama sekali gitu. Jadi setelah saya selidiki, saya perdalam lagi, ternyata jenis tanah saya itu sistemnya kalau kering malah jadi debu gitu. Jadi bagaimana penanganannya? Di plaster, kandang di semen. Bang, tapi nanti kalau di semen bau bang kandangnya, karena dia kan nggak nyerap air. Oh, kalau kamu pakai bakteri jet kamu nggak usah takut gitu loh. Karena kotorannya udah kering, diinjek-injek dia jadi tanah, tapi yang ini nggak jadi debu gitu loh. Kalau memang nanti sekam udah mulai tipis, kamu tambah sekam baru lagi, jadi sekam lama nggak usah kamu ganti. Jadi aman biasanya kalau pakai bakteri Z gitu. Nah, jadi ini udah saya terapkan dan bener-bener yang mati tuh kayak meroket awal-awal dulu karena belum tahu meroket seperti ekonomi kita. Nope. Enggak, gue nggak mau cerita masalah politik di sini. Jadi bener-bener meroket saat udah kita treatment air tadi apa lagi debu dan bakteri Z, bener-bener anjlok turun tuh kematiannya, turun banget drastis. Nah, jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Dan keempat, ini pernah juga kejadian di kandang saya, tapi udah saya pecahkan masalahnya, yaitu adalah kandang yang terlalu panas. Jadi kandang terlalu panas tuh membuat ayam tuh, ya ini udah saya jelasin sebenarnya dulu. Jadi ayam tuh banyak minum, airnya kenyang karena air, mereka nggak makan. Mereka banyak pipis, amoniak semua nih, basah. Naik uap air tadi, masuk ke mata ayam, dan ke hidung dan ke mulut. Kalau manusia bisa pakai masker, kalau ayam kan enggak. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ada peluang usaha baru, coba buat masker untuk ayam. Kalau manusia udah ada. Nah, jadi kalau naik, mata bengkak, bekeju. Nah, kalau kejunya bisa dimakan nggak apa-apa, bisa jadi pemasukan baru. Ini masalahnya kejunya bau busuk. Nah, oke, jadinya
kandang itu diperbaiki. Bisa kamu pakai aluminium foil woven di gentengnya, atau bisa kamu ganti sengnya dengan rumbiah, atap rumbiah. Bisa kamu tambah ventilasi udara, atau bisa kamu tambah kipas. Itu dia. Jadi itu semua hal-hal yang membuat ayam kita sering cekrek atau ya biasa penyakit-penyakit gitulah. Gitu. Dan itu adalah penanganannya yang dari saya, dan sekarang benar-benar luar biasa banget berubahnya kandangnya. Jadi kalau ditanya kandang saya sekarang apakah kandang saya full organik, enggak, saya masih pakai desinfektan untuk air dan klorin untuk air, tapi saya berkeseimbangan dengan bakteri. Jadi saya menggunakan bakteri baik, yaitu pakai bakteri Z saya sendiri, difermentasi ke pakan, dan kotoran ayamnya kering banget dan nggak bau, dan udah banyak banget yang make. Jadi aman, udah aman sekarang, aman banget. Produksi ayam juga udah makin meningkat, telur makin meningkat, dan sekarang nih saya udah mulai masukin beberapa jenis-jenis ayam yang harganya mungkin ya sedikit lebih mahal lah, kayak Samo. Mungkin nanti kedepannya saya mau fokus ke Malai yang mungkin harganya di angka puluhan juta, jadi nggak takut mati lagi. Oke guys, saya rasa itu aja. Video 15 menit sudah saya buat. Ya teman-teman, jangan ketakutan ayam itu kena snot macam-macam. Udah ikutin aja cara saya, itu udah paling mantep, paling bener. Jangan pilih antibiotik yang asal-asalan. Ya, antibiotik itu digunain secukupnya aja. Dan sekarang bukan pada antibiotiknya, tapi pada penanganan ayam-ayam kita atau pemeliharaan ayam-ayam kita gitu loh. Nah, oke, saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak minta di subscribe, tapi saya tolong banget minta untuk tetap pakai masker Anda selama Anda berada di luar rumah. Jangan lupa cuci tangan dan stay safe dari COVID-19. Dan kita semua berdoa supaya penyakit ini atau wabah ini cepat hilang dari negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.